Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan mengaji fikih, melanjutkan bacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, babu sholati al-istisqa. Babu sholati al-istisqa. Bab sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Sholat meminta hujan. Istisqa ini meminta hujan. Qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, wa yusannu listisqa'u bid-du'a'i khalfas sholati fi khutbatil jumu'ati. Terus wal afdalu dan seterusnya ya. Wa yusannu dan disunatkan, wa yusannu dan disunatkan fil istisqa'i, maaf enggak pakai fi. Wa yusannu dan disunatkan al-istisqa'u. Al-istisqa'u meminta hujan kepada Allah SWT, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada tiga level afdoliyah ya. Meminta hujannya ada tiga level afdoliyah. Tiga cara sekaligus tiga level dari sisi afdolnya, Level pertama, tata cara pertama adalah bid-du'ai, dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa memohon pada Allah SWT. Jadi kita perlu hujan langsung saja berdoa. Apakah kita sedang tidak bepergian, dalam arti di rumah, ataukah kita sedang bepergian, kita sedang dalam perjalanan, ya pokoknya perlu kepada Allah agar Allah turunkan hujan, langsung saja berdoa. Sendiri-sendiri ataupun kolektif atau rame-rame ya. Sendiri-sendiri ataupun kolektif atau rame-rame, langsung saja doa minta hujan. Doa meminta hujan. Oke, itu tata cara pertama. Nah, doa ini sendiri bisa dilakukan beriringan dengan sholat ataupun tidak beriringan dengan sholat. Beriringan dengan sholat ataupun tidak beriringan dengan sholat. Nah, yang tingkat tingkat afdoliyahnya paling rendah, ya doa tidak beriringan dengan sholat. Tidak beriringan dengan sholat. Itu yang pertama. Kemudian level yang kedua adalah khalfas sholati. Level kedua khalfas sholati. Doa juga, tetapi pelaksanaan doanya beriringan atau mengiringi atau melekat dengan sholat. Jadi selesai sholat, kita langsung dalam doa kita meminta hujan. Oke, khalfas sholat. Nah, kalimat khalfa ini lagi-lagi juga begitu ya. Apakah sendirian ataukah
rame-rame bersama imam. Khalfa ini ya berarti pasca sholat. Oke. Kemudian juga itu level kedua ya. Level afdholiyah kedua, doanya beriringan atau melekat dengan pelaksanaan sholat. Masih level kedua, tata cara yang berbeda ya, adalah berdoa fi khutbatil jumu'ati. Berdoa minta hujan fi khutbatil jumu'ati. Berdoa pada saat khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat. Dan ini ada ceritanya pada zaman Rasulullah SAW ya. Jadi yang minta doa gitu. Kan di sana sulit hujan, tapi kalau udah lama nggak hujan itu rumput kering, mati, ya kan? Kalau rumput kering atau mati, maka kambing-kambing menjadi kurus. Kalau kambing-kambing menjadi kurus, maka air susunya sedikit. Nah, banyak manusia pada zaman Rasulullah SAW dulu, di kalangan orang Arab, makanan harian mereka yang minum susu kambing itu, atau minum susu unta itu. Jadi makanan dan minumannya, konsumsi hariannya itu. Nanti kalau tempo-tempo ya memotong kambing makan daging begitu. Jadi mereka tidak bercocok tanam pada zaman itu. Bagi yang ketemu roti itu ya roti itu jarang, roti itu yang di perkotaan, Oke, dan gandumnya itu kebanyakan beli ya. Gandum rotinya kebanyakan beli, tapi kadang-kadang juga ada juga yang nanam. Walaupun produktivitas tanam pada waktu itu sangat kecil. Nah, sehingga hujan itu menjadi sesuatu yang sangat mereka perlukan. Jadi kalau sudah mulai kering rumput-rumput, mereka datang kepada Rasulullah SAW minta doa. Atau minta hujan, bukan minta hujan. Nah, respon Rasulullah SAW kadang-kadang beliau berdoa saja langsung. Oke. Nah, pernah juga ada yang melapor pada beliau tentang suasana kehidupan mereka selagi Rasulullah SAW khutbah. Jadi kata orang itu di tengah-tengah Rasulullah khutbah berdiri melapor kepada Rasulullah, ya kan? Rasulullah katanya, halakatil amwal, ya kan? Halakatil amwal, harta-harta ini udah habis nih, ya kan? Ya karena tidak ada hujan. Maka Rasulullah SAW merespon permintaan itu langsung beliau berdoa saat beliau khutbah. Nah, setelah beberapa waktu datang lagi orang itu, halakatil amwal lagi. Kenapa? Hujannya nggak stop sampai sekarang. Sehingga ya masalah juga, problem juga. Harta-harta kekayaan rusak juga, hancur juga. Akhirnya Rasul berdoa lagi, Allahumma hawalina wala alaina. Ya, Allahumma hawalina wala alaina. Nah, itu intinya ya ada tata cara istisqa yang tidak pakai sholat, cukup berdoa sendiri-sendiri atau rame-rame minta kepada imam atau pemimpin mereka. Nah, kemudian qala Syekh Bafadhal wal afdalu. Nah, istisqa meminta hujan yang paling afdal, adalah yang paling afdal nih. Istisqa yang paling afdal an ya'mural imamu an-nasa bil birri wa shaumi thalathati ayyam. An ya'mural imam pemimpin atau pejabat publik yang memimpin umat Islam. Ya, penguasa dalam hal ini ya. Kalau pejabat publik kan terlalu umum. Penguasa ya presiden gitu. Kemudian wakil-wakilnya presiden ya. Perpanjangannya maksudnya gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa atau lurah ya. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata imam di sini untuk konteks sekarang. Yang dimaksud dengan kata-kata imam di sini untuk konteks sekarang ya. Jadi imam pemimpin kaum muslimin, yakmur memerintahkan an-nasa rakyat, memerintahkan rakyat agar rakyat itu beristighfar, bertaubat gitu ya. Beristighfar, bertobat dan melakukan berbagai kebaikan. Bil birri untuk melakukan berbagai kebaikan, atau kebajikan. Ini yang memerintahkan pemimpin atau penguasa yang memerintahkan. Oke, jadi ya dengan satu dan lain cara lah menyampaikan perintahnya itu. Mungkin kalau sekarang ya melalui instansi-instansi terkait sampaikan perintah bahwa agar rakyat melakukan berbagai kebaikan mulai dari istighfar, mohon pengampunan pada Allah, memperbanyak taubat dan juga kebaikan-kebaikan lain, sholatnya makin rajin, jamaahnya makin rajin, sedekah ya kan? Ya
memberi maaf pada yang salah meminta maaf. Nah, begitu berbagai kebaikan. Dan juga wasaumi talatati ayyam, dan memerintahkan pada rakyat agar berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi kira-kira sampaikan bahwa kita mau melakukan sholat istisqa pada hari, ya sekarang hari Kamis umpamanya kita akan sholat istisqa pada hari Ahad umpamanya. Besok Ahad insya Allah kita mau sholat istisqa umpamanya. Nah, hari ini perintah untuk berpuasa dikeluarkan, di samping perintah untuk berbuat kebaikan, ya. Maka besok Jumat puasa hari pertama, kemudian Sabtu puasa hari kedua. Berarti pelaksanaannya hari Senin, ya. Pelaksanaannya hari Senin, ya. Jadi hari Jumat berpuasa, hari Sabtu berpuasa, hari Ahad berpuasa, 3 hari. Oke, nanti pelaksanaan istisqanya hari Senin. Kemudian wayakhrujun, kemudian masyarakat atau rakyat keluar, meninggalkan rumahnya. Maksud keluar itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, firrabi'i pada hari keempat, siaman dalam keadaan berpuasa. Siaman dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi kan puasanya tadi mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, hari Senin masih puasa. Nah, menurut mazhab Syafi'i di kitab Muqaddimah Hadramiyah ini, hari keempatnya, hari Seninnya masih puasa. Jadi kalau perintahnya keluar hari ini, hari Kamis, keluar dari rumah atau meninggalkan tempat tinggalnya, ilas sahra'i, menuju padang pasir. Ini di daerah yang ada padang pasirnya. Di daerah yang ada padang pasirnya, ya intinya kita keluar ke tempat atau tanah yang lapang. Tanah lapang dan terbuka. Lapang dan terbuka, tidak berbentuk bangunan. Tidak berbentuk bangunan. Lapang dan terbuka, tidak berbentuk bangunan. Bisyabi bidlatin, dengan mengenakan pakaian apa adanya seperti saat melakukan aktivitas fisik di rumah, seperti saat melakukan aktivitas fisik di rumah, ya. Jadi mohon maaf nih, ya, kalau biasanya melakukan aktivitas fisik di rumah itu pakai kaos oblong umpamanya, ya sudah keluar berpakaian kaos oblong itu, ya. Umpamanya gitu, ya, untuk laki-laki tentunya ini, ya, untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan ya tetap mengenakan pakaian yang menutup auratnya, ya. Siyabi bidlatin itu dengan pakaian yang biasa dikenakannya saat dia melakukan aktivitas di rumah, oblong, terus ya intinya tidak dandan lah, tidak mempertimbangkan aspek tampilan seperti pada saat mau mendatangi satu acara gitu, ya. Tidak berpakaian begitu, tapi siyabi bidlatin mutakhassyiin, dalam keadaan khusyuk, jadi bukan dalam keadaan seperti keluar untuk sholat Id. Ini beda. Kalau keluar untuk sholat Id, ya mengenakan pakaian baru atau yang paling bagus, pakai parfum gitu, ya. Jadi suasana gembira. Kalau ini suasana takhasyuk, suasana mengkhusuk-khusukkan. Mutakhasyi' itu mengkhusuk-khusukkan diri. Suasana mengkhusuk-khusukkan diri, ya. Wabil masyayikhi, dan dengan membawa serta. Orang-orang tua, wasibiyani, dan membawa serta anak-anak. Wal bahaimi, dan membawa serta binatang. Tentu binatang ternak ini maksudnya, binatang ternak. Jadi yang beternak kambing-kambingnya dibawa juga, beternak sapi-sapinya dibawa, gitu, ya. Binatang-binatang ternak. Ba'da ghuslin atau ghuslin, ya. Setelah mandi. Nah, kalau mandi tetap, kenapa? Karena mau bertemu dengan kawan-kawan yang lain, jangan sampai menjadi faktor pengganggu di pertemuan itu. Watan jifin, dan membersihkan diri. Jadi tampilan kusut kira-kira begitu. Tapi tetap mandi, bersih-bersih diri tetap, ya. Sekali lagi biar tidak menjadi faktor pengganggu di perkumpulan itu. Nah, ini paling afdal, ya. Jadi pemimpin atau pejabat publik, ya, penguasa dalam hal ini mengeluarkan perintah itu. Nah, setelah sampai di tempat yang lapang, yang terbuka, yang tidak berbentuk bangunan itu, wa yusallun, dan mereka bersama-sama
atau dalam keadaan berjamaah melakukan sholat, yusallun melakukan sholat rakaataini dengan atau dalam 2 rakaat, sholat dalam 2 rakaat kal-idi seperti sholat id bitakbirati dengan takbir zawaidnya id dengan takbir zawaidnya id. Jadi artinya Allahu Akbar takbiratul ihram, setelah itu di rakaat pertama takbir 7 kali setelah takbiratul ihram sebelum a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, kalau mau ditambah doa iftitah dulu. Setelah doa iftitah baru takbir lagi. Ini takbir pertama zawaidnya sampai 7 kali zawaidnya. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua berarti 5 takbir setelah takbir qiyam atau takbir berdiri. Setelah takbir qiyam atau takbir berdiri. Seperti salat id untuk takbirnya. Kemudian selesai sholat wa yakhtubu, dan imam menyampaikan khutbah. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Au wa'idatan, atau dengan 1 khutbah. Atau 1 khutbah seperti sholat gerhana. Wa ba'daha, dan penyampaian khutbah setelah sholat. Afdalu, lebih utama ya. Oke. Nah, khutbahnya mirip dengan khutbah id. Artinya kalau khutbah id kan di khutbah pertama ada 9 kali takbir ya. Dan di khutbah kedua ada 7 kali takbir. Itu kalau salat id. Nah, bedanya wa yastaghfirullah, dan imam beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Badal takbir, sebagai ganti takbir. Jadi pada saat sholatnya persis seperti sholat id, tapi pas khutbahnya bukan 9 takbir, tapi 9 kali istighfar di khutbah 1 dan 7 kali istighfar di khutbah 2. Itu kalau khutbahnya 2 kali. Orang beriman komentari hujan jangan ya lagi musim, ya, maklum, jangan begitu ya. Tapi sebagai orang beriman, komentar kita terhadap hujan adalah mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ya. Ya, alhamdulillah Allah memberikan berkah kepada kita berupa hujan. Alhamdulillah Allah menurunkan rahmat kepada kita berupa hujan. Jadi jangan ya lagi musim, Ustaz. Lagi musim. Nah, gitu jangan lagi musim ya.